Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 baik putra maupun putri, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab terakhir ya, pembelajaran terakhir karena minggu depan sudah masuk persiapan ujian akhir semester. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan di bab 4 berkaitan dengan hadis tentang membiasakan tolong menolong. Kemarin kita sudah mempelajari 2 hadis, pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Coba masih ingat enggak hadis yang pertama menjelaskan tentang apa? Hadis yang pertama menjelaskan tentang tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di dalam hadis ya, yang nomor 1 itu kita dianjurkan untuk apa? Saling membantu, kemudian saling melepaskan kesusahan orang lain. Yang ketiga, anjuran untuk menutup aib orang lain. Itu pada hadis yang pertama. Kemudian pada hadis yang kedua masih ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Yang pertama yaitu tentang sama saja harus gemar membantu orang lain, melepaskan kesusahan orang lain. Kemudian yang ketiga juga ada menutup aib orang lain. Siapa yang menolong kebutuhan orang lain, maka Allah pun akan menolong kebutuhan kita. Siapa yang mau menutupi aib seorang muslim yang lain, maka Allah pun akan menutupi aib kita. Pada hadis yang pertama dan kedua saya kira sudah bisa dipahami bahwa kita harus selalu membantu siapa saja yang kesusahan. Apabila tetangga kita, saudara kita ataupun teman kita punya aib, sesuatu yang harus ditutupi, harus kalian tutupi, jangan dibuka atau diumbar aib orang lain. Sekarang hadis yang ketiga yaitu riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ayo bersama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa asyara bainahuma. Ya, hadis siapa ini? Hadis rawahu Bukhari. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari menjelaskan tentang sabda Rasulullah dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Rasulullah menunjukkan telunjuk jari dan jari tengah. Nah, seperti ini. Ya, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Orang yang mau mengurus anak yatim, ya, orang yang mau memelihara anak yatim, maka di surga dia akan duduk bersebelahan dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi seperti ini. Itu keutamaan orang yang mau memelihara anak yatim. Makanya siapa tahu ke depan kalian akan jadi apa, kita kan tidak tahu. Apabila di antara kalian ada yang nanti menjadi orang yang mampu, harta bergelimang, ayo silahkan kalian kumpulkan anak yatim buat panti asuhan anak yatim, karena begitu mulianya orang yang mau memelihara anak yatim sehingga Rasulullah mengatakan bahwa dia di surga akan seperti ini, duduk bersama Rasulullah. Ini harapan semua orang ingin bersama dengan Rasulullah. Memang anak yatim di dalam Islam mempunyai kedudukan yang lebih karena Rasulullah adalah anak yatim. Bagaimana penderitaan anak yatim, perasaan anak yatim, ya, ketika melihat temannya punya ayah, punya ibu, ketika anak yatim itu pulang ke rumah tidak punya ayah, ya toh, bagaimana penderitaan anak yatim. Maka dari itu di dalam Islam anak yatim itu mempunyai kelebihan. Jadi siapa saja yang mau memelihara anak yatim, maka Nabi akan bersamanya nanti di surga.
di surga. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sekali-kali meskipun kalian belum mampu untuk memelihara ada anak yatim, kalian memberi makanan, memberi jajan, memberi uang, itu juga salah satu wujud cinta kita kepada anak yatim. Wis ngerti bocah yatim malah dibedoni, disakiti, yo dinyek pisan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita memang belum bisa membantu secara materi, enggak apa-apa, memberi kasih sayang, memberi perhatian itu juga salah satu bentuk kasih sayang kepada anak yatim. Dari hadis ini hikmahnya yang pertama, menyayangi dan mengasihi anak yatim adalah perbuatan mulia. Ya. Yang kedua, kedudukan pemelihara anak yatim sangat tinggi di mata Rasulullah. Yang ketiga, balasan seorang yang menjaga kelangsungan hidup anak yatim adalah surga. Jadi dari hadis ini anjuran himbauan kepada kita untuk selalu menyayangi anak yatim. Kalau kita mampu memberi secara materi, kita kasih secara materi. Kalau belum mampu, berikan kasih sayang, berikan perhatian. Jadi Rasulullah sudah menjamin orang yang mau memelihara anak yatim dia akan masuk surga. Kemudian pada hadis yang keempat riwayat Ibnu Majah masih berkaitan dengan anak yatim, bersama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rumah umat Islam atau orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Dan kebalikannya, sejelek-jeleknya rumah orang Islam adalah ketika di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan secara tidak baik. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa rumah yang paling baik adalah rumah ketika di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan mulia. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan tidak baik. Ya, jadi hadis 3 dan 4 ini berkaitan. Jadi saling menyayangi, memelihara, ya, kalian memberi perhatian kepada anak yatim di rumah kalian. Misalkan ada saudara kalian, bisa sepupu ataupun tetangga yang ayahnya sudah meninggal dari kecil, kalian mampu diajak ke rumah kalian, dipelihara di situ, dikasih makan, diberi pendidikan. Itu adalah rumah yang paling baik menurut Allah. Orang yang di dalamnya ada anak yatim, misalkan naudzubillah min dzalik, ada keluarganya kalian atau salah satu saudara kalian ayahnya sudah meninggal dengan terpaksa karena memang ibunya bekerja tidak mampu, anak itu berada di rumah kalian tetapi kalian memperlakukannya dengan tidak baik, menyakiti, merasa orang tuanya nggak ada sehingga disakiti, diperlakukan tidak baik, maka itu adalah rumah yang paling jelek di sisi Allah. Ya, makanya kalian yang memang mempunyai keluarga yang anak yatim, itu adalah jalan kalian menuju surga. Perlakukan dengan baik. Kalau bisa diajak di rumah, dipelihara, di sekolah, no, insya Allah barokah. Kalian juga di dunia enak, di akhirat juga enak. Amin, Allahumma amin. Itu dari hadis yang keempat, hikmahnya yang pertama, anak yatim harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Setiap rumah umat Muslim hendaknya ada pemeliharaan anak yatim. Dari kedua hadis ini dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di lingkungan kalian sendiri ataupun keluarga kalian, ketika ada anak yatim, ayo perlakukan dengan baik. Kalau kita tidak mampu memberikan secara materi, ayo berikan kasih sayang, berikan perhatian. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak yatim. Karena di sisi Allah, di mata Rasulullah, orang yang mau memelihara anak yatim adalah orang yang mulia dan dijanjikan akan masuk ke surga bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Semoga kita tergolong orang-orang yang masuk ke surga dan dengan posisi yang baik. Amin, Allahumma amin. Itu saja, dipersiapkan untuk ujian akhir semester, bab awal sampai akhir silahkan dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.